Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan topik merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Apakah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP itu? KKTP merupakan serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana murid sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Fungsi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: 1. Merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberi tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Sebagai informasi yang konkret dan komprehensif pada laporan hasil belajar peserta didik. Penjelasan dalam laporan hasil belajar memberikan informasi yang akurat dan representatif yang mencerminkan pencapaian pembelajaran peserta didik. Perbedaan KKTP dan KKM. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Terdapat deskripsi yang konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam KKM atau kriteria ketuntutan minimal, 1. Hanya berupa indikator berbentuk angka. 2. Tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan angka indikator. 3. Cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik. 3 macam pendekatan untuk merumuskan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Deskripsi kriteria. Pendekatan ini disusun dengan cara menyebutkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Misalkan 4-5 kriteria. Disajikan dalam bentuk tabel kriteria dan checklist dengan tingkatan misalnya tidak memadai dan memadai. 2. Deskripsi rubrik. Pendekatan ini disusun dengan menyebutkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Misalnya 4-5 kriteria. Disajikan dalam bentuk tabel kriteria dan checklist dengan tingkatan lebih detail. Misalnya belum berkembang, sedang berkembang, cakap, dan mahir. 3. Deskripsi interval nilai. Pendekatan ini disusun dengan cara menyebutkan pembagian kriteria ketercapaian dengan interval nilai berjenjang yang dilengkapi dengan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah belum tercapai, tercapai sebagian, tuntas, atau tuntas penuh. Contoh kriteria penilaian. Kategori penilaian sangat kurang, skor kurang dari 20. Kriteria penilaiannya, rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan. Kategori kurang, skor 21-40. Kriteria penilaian, rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan. Kategori cukup, skornya 41-60. Kriterianya, rancangan yang disajikan tersistematis menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan. Kategori baik dengan skor 61-80. Kriteria penilaiannya, rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, tapi kurang inovatif. Kategori penilaian sangat baik dengan skor lebih dari 81. Kriteria penilaiannya, rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif. Contoh kriteria penilaian. Bukti atau eviden tujuan pembelajaran.
1. Mampu menguraikan manfaat sumber energi. Dengan skor 0 sampai 60, belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, maka perlu bimbingan. Menguraikan satu contoh manfaat sumber energi dengan kategori cukup, skalanya 61 sampai 70. Menguraikan dua contoh manfaat sumber energi dengan kategori baik dengan skala 71 sampai 80. Menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi dengan kategori sangat baik, nilainya 81 sampai 100. 2. Mampu melakukan pengamatan sesuai dengan prosedur. Memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur pengamatan. Kategori perlu bimbingan dengan skor 0 sampai 60. Melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, namun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Kategorinya cukup dengan skala nilai 61 sampai 70. Melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. Kategori baik dengan skala nilai 71 sampai 80. Mampu mengarahkan teman yang lain dalam melakukan prosedur pengamatan. Kategori nilai sangat baik dengan skala 81 sampai 100. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP yang terdapat dalam modul ajar kelas 4 semester 2 Mapel Matematika materi luas persegi dan persegi panjang. Asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, teknik asesmen, tes tertulis dan unjuk kerja. Jenis asesmen, formatif dan sumatif, instrumen rubrik penilaian. Modul ajar, mata pelajaran matematika di fase B kelas 4, unit luas, subunit luas persegi dan persegi panjang, alokasi jam 2 kali 35 menit. Tujuan kegiatan pembelajaran, siswa dapat membandingkan lebar dua benda dengan ukuran baku. Siswa dapat mengukur panjang lebar suatu benda di sekitarnya serta mencari luasnya. Siswa dapat membuat pola gambar persegi panjang dengan jumlah benda yang sama. Siswa dapat membandingkan keliling dan luas bidang datar persegi dan persegi panjang. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Pembiasaan membaca buku-buku di luar pembelajaran dengan kegiatan literasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyiapkan media pembelajaran, dan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti membandingkan lebar sapu tangan. 2. Memahami kemampuan membandingkan dengan menutupi permukaan unit pilihan. Siswa belajar di luar kelas. 4. Membuat pola gambar persegi panjang dengan jumlah benda yang sama. 5. Mengetahui arti luas. Kegiatan penutup, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 2. Siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. 3. Siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. 4. Guru menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 5. Guru memberikan tugas PR. 6. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Rubrik penilaian materi luas bidang datar persegi dan persegi panjang yang dilakukan oleh salah satu siswa. Nama siswa Aldin Nuril Huda. Kriteria ketuntasan 1. Peserta didik mampu membandingkan panjang dan lebar suatu benda dengan kategori mahir. Peserta didik mampu mengukur panjang dan lebar benda-benda di sekitarnya dengan kategori cakap. Peserta didik mampu membuat pola gambar persegi panjang dengan jumlah benda yang sama, kategori cakap. Peserta didik mampu membandingkan keliling dan luas bangun datar persegi dengan persegi panjang, kategori layak.
Hasil evaluasi peserta didik. Nama siswa Aldin Nuril Huda. Kriterianya, jika peserta didik mendapatkan 2 kategori cakap, siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, Aldin Nuril Huda berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena dengan kategori 1 layak, 2 cakap, dan 1 mahir. Instrumen penilaian rubrik mengukur benda-benda di sekitarnya. Diambil 4 siswa. 1. Aldin Nuril Huda. Mengukur taman. Kategori penilaian 3. Mengukur pintu. 4. Mengukur halaman 3. Aprelani Dwi Wijayanti. Mengukur taman. 2. Mengukur pintu. 3. Mengukur halaman 3. Ardan Sastro Wilogo. Kategori penilaian mengukur taman 4, mengukur pintu 4, mengukur halaman 3. Asifa Yelsi Uselia. Mengukur taman 3, mengukur pintu 3, mengukur halaman 3. Kategori penilaian 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nilai skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Hasil evaluasi peserta didik. Nama siswa Aldin Nuril Huda. Nilai 83. Nama siswa Aprelani Dwi Wijayanti. Nilai 67. Nama siswa Ardan Sastro Wilogo. Nilai 92. Nama siswa Asifa Yelsi Uselia. Nilai 75. Kesimpulan hasil evaluasi peserta didik. Nama siswa Aldin Nuril Huda. Nilai 83. Kesimpulannya sangat baik. Nama siswa Aprelani Dwi Wijayanti. Nilai 67. Kesimpulannya cukup. Nama siswa Ardan Sastro Wilogo. Nilai 92. Kesimpulannya sangat baik. Nama siswa Asifa Yelsi Uselia. Nilainya dengan kesimpulan baik. Skala skor perlu bimbingan 0 sampai 60, cukup 61 sampai 70, baik 71 sampai 80, sangat baik 81 sampai 100. Lembar aktivitas siswa mencari luas dan keliling bidang datar. Refleksi untuk peserta didik. Nama siswa Aldin Nuril Huda. Dengan pertanyaan, bagaimana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Jawabannya, materi yang sulit adalah mencari luas dan keliling bidang datar. Nomor 2, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Jawabannya, belajar yang rajin dan jika tidak bisa menanyakan pada guru. Yang ketiga, apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Ada dengan melihat materi melalui Google dan buku sekolah. Nomor 4, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Jawabannya, kepada orang tua jika di rumah, dengan guru jika di sekolah. Pertanyaan nomor 5, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Dia menjawab, bintang 4 saja karena ada sebagian materi yang belum saya pahami. Umpan balik teman pendidik. Nama guru, Dia Indria Priatiningsih. Pertanyaannya, apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran? Jawabannya, tidak. Peserta didik hanya mencapai 81% yang dicapai tujuan pembelajaran dari 26 siswa. Ada 5 siswa dalam kategori berkembang. Pertanyaan nomor 2, apa kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu peserta didik? Jawabannya,
Kemampuan peserta didik tidak merata, hanya siswa yang lambat belajar yang tidak mencapai tujuan pembelajaran. Saya melaksanakan bimbingan individu mengenai kesulitannya. Pertanyaan nomor 3, apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara guru agar mereka bisa fokus pada kegiatan berikutnya? Ada, mereka belajar sambil bermain-main. Agar belajar terfokus harus membuat pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kesimpulannya, peserta didik dari 26 anak yang telah mahir ada 15 siswa, cakap 5 siswa, layak 1 siswa, dan yang masih berkembang 5 siswa. Karena ada 80% yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka pembelajaran sudah berhasil, tetapi perlu bantuan bagi siswa yang belum berhasil. Demikian aksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.